Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So buat traders, investors, di video update hari ini kita bakal bahas posisi Bitcoin setelah Fed Chair Powell tadi melakukan speak ya, kisaran jam 10 malam. Dan setelah ada speak dari Jerome Powell, pergerakan tuh sempat volatile signifikan, tapi akhirnya Bitcoin kembali flat. Tapi sebetulnya kalau kita cek dari pair yang lain terhadap dolar, itu sebenarnya udah pada make a move. Jadi pergerakan rata-rata daripada terhadap dolar itu cenderung ke arah bullish karena dolarnya sendiri sebetulnya cenderung tertekan ya. Jadi setelah statement yang disampaikan oleh Jerome Powell di sini terlihat sepertinya cukup clear bahwa Jerome Powell memberikan penekanan soal committee based case ya, was a June pause. Jadi istilahnya kelihatannya ya teman-teman sekalian di sini ya Jerome Powell cukup yakin bahwa Juni itu sebenarnya nggak harus ada kenaikan suku bunga kembali. Dan ya sebenarnya kan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah US Federal Debt Ceiling remains unresolved. Jadi seperti yang kita ketahui, pertemuan antara Joe Biden dengan Kevin McCarthy itu masih dead end. Belum ada kejelasan ya terkait dengan debt ceiling itu apakah akan dinaikkan atau tidak. Tapi sebetulnya teman-teman sudah tahu ini adalah drama yang berulang dan terjadi berkali-kali di US, terutama soal debt ceiling. Jadi udah bukan sekali dua kali, tapi memang udah berkali-kali. Nah, beberapa spekulasi itu sudah terlihat ya. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca, salah satu spekulasinya adalah membahas tentang impact dari keterlambatan keputusan debt ceiling ini bisa menyebabkan Amerika nanti memasuki kayak semacam fase resesi singkat. Jadi kayak walaupun nanti debt ceilingnya dinaikin, disetujui, tapi mungkin tetap akan ada krisis sesaat atau krisis singkat yang diakibatkan oleh keterlambatan dari keputusan soal debt ceiling ini. Nah ini bisa menjadi problem untuk US. Dan sejauh ini sih kalau kita lihat dolar indeks beberapa hari terakhir tuh sebenarnya naik karena meningkatnya kekhawatiran publik ya terkait dengan debt ceiling tersebut. Jadi setelah saya baca-baca, opsinya tuh apa sih? Ya ada emas sebetulnya, ada dolar ya, kemudian ada ya komoditi dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya ketimbang orang pegang stok ya atau kita bilang saham, mereka lebih prefer justru memegang dolar. Jadi dolar tuh dianggap seperti aset safe haven. Nah, menarik kan teman-teman sekalian ya. Sementara di sisi lain kita ngelihat S&P 500 kemudian Nasdaq dalam beberapa hari terakhir itu malah cenderung bullish. Jadi mereka nanjak berbarengan dengan si dollar index atau dolarnya. Oke. Nah, kalau kita cek dari CME Fed Watch Tool ya dengan statement Jerome Powell hari ini sebenarnya langsung membuat masalah suku bunga ya, probabilitasnya itu meningkat sangat drastis. Jadi kalau kalian lihat, sekitar satu hari lalu itu angkanya turun loh ke 64,4%. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan di salah satu video saya, kita bahas tentang bagaimana angka tersebut bisa terus turun sampai mendekati bulan Juni nanti. Dan sejauh ini sih terendahnya di angka 64,4%. Jadi anggapannya udah hampir mendekati 50-50. 50-50 itu maksudnya apa? Yaitu 50% kenaikan suku bunga 0,25% pada pertemuan bulan Juni atau angkanya tetap di angka 5-5,25% pada pertemuan bulan Juni. Nah, cuma dengan statement Jerome Powell pada malam hari ini yang kelihatannya cukup tegas, jadi angka tersebut kembali nanjak ya. Jadi 80% itu publik atau market meyakini bahwa The Fed nggak akan naikin suku bunga pada pertemuan bulan Juni mendatang. Dan semestinya impact-nya terhadap market crypto itu semestinya cenderung ke arah bullish. Akan tetapi dengan kasus recently ya yang kita tahu seperti debt ceiling dan lain sebagainya, menjelang debt ceiling itu di-resolve, harusnya market akan mungkin cenderung bearish. Tapi kalau misalkan debt ceiling sudah dijelaskan, bukan dijelaskan lah ya, kalau kita bilang apa bahasa yang tepat ya, mungkin sudah diklarifikasi ya, dalam artian sudah clear langkah apa yang akan mereka ambil. Nah itu kelihatannya udah tinggal masalah waktu aja untuk kita ngelihat market kembali bullish. Oke, jadi before debt ceiling clear, seperti yang teman-teman lihat, ya rata-rata pergerakan ya untuk Bitcoin dan kawan-kawan itu sebenarnya cenderung bearish. Tapi afternya itu harusnya akan menjadi cenderung bullish teman-teman. Oke, ya sekarang kita masuk ke dalam price action. Jadi saya pengen tunjukin ke teman-teman
hal menarik yang kita temukan ya. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin banget kita update altcoins ya. Ini ada 5 koin langsung yang saya update ke teman-teman sekalian. Ya, so if you guys like it, make sure kalian leave thumbs up ya di video itu. Jadi saya mungkin kedepannya bisa bikin format seperti itu lebih sering ya. Nah, dengan rejection yang terjadi pada Bitcoin kemarin, kita lihat Bitcoin itu akhirnya close lagi di bawah level key supportnya. Jadi key support resistance tadinya kan mempertahankan Bitcoin nih ya untuk gagal nanjak. Tapi setelah dia berhasil nanjak di hari Rabu, ternyata di hari Kamis kita di PHP-in ya. Ibaratnya harga itu kembali turun, melahap semua gain yang terjadi pada hari Rabu, kemudian close candle pun dengan bearish engulfing. Nah, ini kita bilang bahasanya mungkin adalah shifting candle ya. Jadi ketika kita ngelihat bagaimana si candle itu naik ya dalam beberapa hari terakhir, kemudian dibalas dalam satu candle, dan candlenya ini melahap seluruh gain yang terjadi ya. Bahkan nggak cuma pada hari Rabu loh guys. Kalau kalian lihat ya, di hari Minggu, Sunday, kita lihat Bitcoin gain dari 26.766 ke 26.900 dolar. Jadi ini pertama kali kita ngelihat dia back to bullish dan close dalam keadaan bullish. Kemudian di Senin dia nanjak, di Selasa dia nggak create lower low. So itu juga penting ya. Paling nggak kalau misalkan dia nggak nanjak, paling nggak dia nggak close di bawah open candle hari sebelumnya. Nah kemudian di hari berikutnya kita masih ngedapetin semacam bullish momentum pada hari Rabu. Nah, cuman di hari Kamis kita lihat rejection terjadi, dan salah satu faktor atau trigger yang kita bahas di video sebelumnya ya ini sih cuma menghubungkan aja karena ada beberapa pihak kan yang percaya dengan fase moon phase ya, dan moon phase itu ya fase fase bulan teman-teman ya. Jadi intinya kemarin tuh adalah new moon. Ya, lebih tepatnya new moon sekitar tadi malam ya, sekitar jam berapa lah, jam 9-an atau gimana. Jadi kalau teman-teman lihat tuh sebenarnya bulan purnama ya, bulannya tuh sempurna bulat. Dan itu bisa men-trigger transaksi lebih volatile di market. Jadi mungkin apakah itu menjadi triggernya ya kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang saya tahu adalah Jerome Powell ngomong jam 10 dan menyebabkan Bitcoin mengalami pergerakan yang sangatlah volatile ya. Tadi sempat naik signifikan 27.200 and then bam dia balik lagi turun ke 26.600, tapi kemudian close-nya di tengah-tengah di 26.800. Menunjukkan kepada kita bahwa progres yang terjadi pada Bitcoin so far ini, kita bisa lihat bagaimana trendline berhasil di break, ada proses retest terhadap trendline tersebut, and then after kita lihat di hari Kamis kemarin, rejection terjadi pada Bitcoin dalam fase yang cukup signifikan atau impulsif. Proses pullback-nya so far itu naik dalam keadaan korektif. Jadi dia slowly naiknya ya, nggak agresif. Kemudian setelah mencapai level Fibonacci 50%, jadi kalau kita tarik dari swing high-nya ya ke swing low-nya di paling bawah sini, teman-teman sekalian, Anda bisa perhatikan bahwa harga itu nggak lebih dari 50% Fibonacci retracement. Jadi retracement-nya kita tuh cuma 50% aja. Dan di level ini kita sudah tersendat. Bahkan kalau kalian perhatikan, ada konsolidasi yang terjadi. Nah, ini kan artinya ada battle nih between sellers dan buyers. Ya. Nah, yang perlu di take note adalah battle ini terjadi after rejection pada hari Kamis kemarin. Jadi, hal ini bisa menyebabkan istilahnya sellers nantinya lebih mendominasi. Ya, ibaratnya supply-nya tuh ada banyak teman-teman sekalian. Jadi every time kita beli, ada orang yang siap tampung dan dia jual ibaratnya. Nah, pada akhirnya kondisi pergerakan seperti ini menurut saya agak rawan untuk membawa Bitcoin kembali terkoreksi, reject, dan bahkan bisa lebih rendah lagi. Karena pada pergerakan hari Kamis kemarin kita sudah melihat ada konfirmasi lower low. Dan kalau saat ini kita katakan ini adalah potensi lower high, maka ada probabilitas yang cukup tinggi untuk Bitcoin bisa create yang namanya lower low. Ya, jadi itu perlu diantisipasi untuk pergerakan Bitcoin di time frame hourly. Jadi kalau misalkan di hourly, lower time frame, biasnya saya tuh cenderung ke bearish. Meanwhile, kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ya kita tahu bearish yang ada di lower time frame itu sifatnya hanyalah untuk proses koreksi saja. Jadi pada akhirnya,
ekspektasi kita itu adalah melihat Bitcoin kembali bullish, tapi starting from the lower time frame. Jadi kita lihat time frame kecil udah mulai dia back to bullish, ya biasanya yang time frame besar akan mengikuti. Oke. Nah, beberapa faktor yang bisa men-trigger, salah satunya adalah pertemuan bulan Juni nanti, kemudian masalah debt ceiling yang akhirnya di clearkan ya, atau diperjelas terkait dengan keputusannya. Dan saya rasa sih harusnya nggak mungkin lah ya Amerika membiarkan negaranya bangkrut gara-gara masalah debt ceiling ini. Ini kan masalah politik juga mereka mainkan di sana gitu. Oke, so I guess that's it everybody. Saya by the way update dari luar ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan ada kekurangan saya mohon maaf. Tapi semoga kiranya apa yang saya sampaikan di dalam video ini semuanya sudah cukup jelas. So I think that's it everyone. God bless buat kalian semua dan happy weekend. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, goodbye.